Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara faktor terbesar yang menjadikan anak-anak zaman sekarang keluar dari jalur yang benar, menjadi nakal, menjadi liar, di antaranya karena orang tua tidak menunaikan hak mereka. Orang tua lalai dari memberi pendidikan kepada mereka. Orang tua menyangka bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anak hanyalah membangun fisik mereka, memenuhi kebutuhan fisik mereka, sementara pembinaan akhlak, pembinaan akidah dilalaikan. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Fa inna aktsaral auladi innama jaa fasaduhum min qibali abaihim wa ihmalihim lahum." Sungguhnya kebanyakan anak-anak rusaknya mereka hanyalah diakibatkan dari bapak-bapak mereka yang lalai dari mendidik mereka. Oleh karena ini peringatan bagi kita semua sebagai ayah untuk menunaikan hak anak-anak kita. Ketahuilah bahwasanya hak anak kita untuk kita didik sangatlah besar. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, "Wa inna liwaladika alaika haqqan." Sungguhnya wajib bagimu, yaitu anakmu punya hak yang harus kau tunaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara hak anak-anak, bahkan sebelum anak-anak tersebut ada, yaitu di antara hak anak-anak seorang lelaki harus mencari istri yang solehah, menyiapkan seorang ibu yang bisa mendidik anaknya. Bayangkan sang anak belum ada dalam permukaan bumi ini, sang ayah sudah disuruh untuk mencari istri yang solehah, pasangan yang solehah yang bisa mendidik anaknya. Jadi ini menunjukkan tentang agungnya hak anak. Selain itu, ya, Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya pengaruh orang tua begitu besar kepada anak-anak. Kata Nabi SAW, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Seluruh anak dilahirkan di atas fitrah, itu cenderung kepada Islam, cenderung kepada tauhid, condong kepada kebaikan. Akan tapi abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang kemudian merubahnya menjadi Yahudi, atau merubahnya menjadi Nasrani, atau merubahnya menjadi Majusi. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya Islam memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik. Di antaranya adalah hendaknya kita selalu mendoakan mereka. Dan ini poin yang sangat penting, jangan sampai kita lalai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri penghuni surga adalah orang-orang yang mendoakan anak-anak mereka. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba pilihan, para penghuni surga yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang Allah siapkan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara ciri mereka Allah berkata, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyujuk hati kami, yaitu anak-anak yang saleh. Oleh karenanya para anbiya mereka berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dzurriyyah yang salehah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Demikian doa Zakaria, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Nabi Ibrahim berkata, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan, penyembahan terhadap berhala. Dia juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Maka kita sebagai ayah, sisihkan waktu dalam sujud kita, ketika tahiyat sebelum salam, dalam salat malam kita, dengan tulus kita mendoakan anak-anak kita. Sungguh di luar sana berbagai macam godaan, tantangan yang bisa mengeluarkan anak kita dari jalur yang benar. Maka tiada daya dan upaya dari kita kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara agar bisa punya anak-anak yang saleh, selain memilih calon ibu yang salehah, ketika berhubungan hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan berdoa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dengan menyebut namamu bismillah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kami. Ketika kita berdoa dengan doa tersebut, lantas Allah mentakdirkan kita punya anak, lan yadhurruhu syaitan, maka syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepadanya. Yaitu anak ini apapun yang terjadi dia akan menjadi anak saleh. Akan menjadi anak saleh. Di antaranya yang perkara penting adalah kita mendidiknya sejak kecil. Mumpung anak-anak masih polos, belum memiliki pemikiran tertentu. Ketika masih polos maka kita dikte, dan ini salah satu metode Islam. Makanya Nabi SAW mengajarkan akidah kepada sejak anak-anak. Seperti Nabi berkata kepada Ibn Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan Rasulullah berkata, wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah wahai Ibn Abbas, kalau seluruh umat bersatu padu untuk mencelakakan engkau, mereka tidak bakalan bisa mencelakakan engkau kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Akidah Rasulullah ajarkan. Rasulullah juga ajarkan kepada Umar bin Abi Salamah. Ketika makan, Rasulullah ajarkan adab makan. Kata Rasulullah SAW, ya gulam, samillah, wa kul fima yalik. Ucapkanlah bismillah ketika makan dan makanlah dari yang dekat denganmu. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, agar kita ketika mendidik anak, mumpung masih polos dan secara bertahap. Karena kalau anak-anak kita didik setelah mereka besar, setelah mereka ngerti, maka semakin sulit. Maka hendaknya kita berusaha payah sekarang sebelum nanti sulit untuk mendidik mereka. Berusaha payah untuk nanti kita mudah untuk mendidik mereka. Kata Nabi SAW, muru auladakum wahum sab'u sinin bis salat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat sementara mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika mereka berusia 10 tahun. Padahal mereka belum balik. Tapi Rasulullah SAW suruh sejak umur 7 tahun latihan untuk salat. Diajak ke masjid, disuruh salat. Ketika 7 tahun belum ketat, mereka bolong-bolong biarin aja. Tapi ketika sudah 10 tahun menjelang balik, maka mulai agak ketat. Kalau tidak mau, maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Maka demikian juga ketaatan-ketaatan yang lainnya. Anak-anak wanita kita didik. Ya, mulai kita suruh mereka latihan berjilbab sedikit demi sedikit, apalagi menjelang ketika mereka akan balik. Mereka terbiasa pakai jilbab, diajar rasa malu dan segala kebaikan. Ketika mereka sudah balik, mereka sudah siap karena sudah terbiasa. Dan sebagaimana dikatakan mengajarkan anak-anak kan naqshi fil hajar, seperti memahat di batu. Memang berat, memang sulit, tapi kalau sudah jadi maka sulit untuk dirubah. Maka mumpung mereka masih polos, kita dikte dan kita dikte. Jangan dengar perkataan sebagian tarbawin, sebagian ahli pendidik, biarkan anak-anak cari jati dirinya. Jangan. Kalau mereka sudah mengerti, sudah banyak bergaul, sudah berisi, susah untuk kita ajarin. Kemudian di antara poin penting dalam mendidik anak-anak adalah dekat dengan mereka, dekat dengan mereka. Dikatakan anak-anak kalau masih kecil kita jadi ya yang diperintah-perintah oleh mereka. Mereka suruh kita ini, kita nurut karena masih kecil. Ketika mereka sudah mulai besar, kita yang balik perintah mereka, diajari mengerjakan tugas ini, tugas itu. Ketika mereka sudah dewasa, jadilah teman kita. Ajak ngobrol, diskusi, dekat dengan mereka. Karena anak-anak kalau sudah dekat dengan kita, mereka lebih terjaga. Mereka lebih terjaga karena cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, dalam mendidik anak-anak
perlu kesabaran yang panjang, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Banyak yang harus kita korbankan, waktu kita korbankan, perasaan kita korbankan, uang kita korbankan. Ya. Terutama di zaman sekarang, betapa banyak ya, godaan yang merusak generasi muda. Betapa banyak tontonan yang bisa menghancurkan apa yang sudah kita bina selama ini. Sungguh menyedihkan ada seorang anak yang dididik, dia hafal Quran, hafal ini, hafal anu, kemudian gara-gara salah bergaul dalam waktu sekejap rusaklah semua yang telah dibangun kebaikan di atasnya. Maka kita perlu ekstra kesabaran. Kalau berhasil dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya luar biasa di dunia sebelum di akhirat. Betapa bahagia kalau kita memiliki anak-anak yang soleh. Sungguh merupakan surga yang disegerakan. Ya. Sebagaimana kalau kita memiliki anak yang buruk, ini siksaan batin yang luar biasa. Dan kalau kita sudah meninggal, maka anak-anak soleh ini adalah aset yang terbaik bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang sudah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya. Dia tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi puasa sunnah, tidak bisa lagi bersedekah. Illa min thalath, kecuali 3 hal yang masih terus mengalir baginya. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir kata Nabi, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita sudah meninggal dunia, lantas anak soleh yang kita didik tersebut senantiasa mendoakan kita, maka pahala terus mengalir kepada kita sementara kita sudah dikubur. Derajat semakin dinaikkan sementara kita tidak beramal apa-apa. Makanya disebutnya dalam hadis, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang derajatnya dinaikkan di surga. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa derajat saya naik padahal amalan saya tidak seharusnya sampai seperti ini. Dikatakan bistighfari waladikalak, karena anakmu sering mohon ampunan bagimu. Jangan lupa talkinkan anak-anak untuk berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tanya mereka, hari ini sudah doain ayah dan ibu belum? Sehingga kalau kita sudah tiada, mereka terbiasa mendoakan kita. Kemudian juga kalau kita berhasil mendidik anak-anak soleh dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, lantas anak-anak menjadi soleh, maka seluruh amal soleh yang mereka lakukan, pahalanya juga mengalir kepada kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Maka bayangkan kalau kita punya anak soleh banyak, semua baik, semua beramal soleh. Mereka baca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka solat malam, mereka puasa sunnah, mereka bersedekah, mereka bertauhid, mereka bertawakal kepada Allah. Seluruh itu pahalanya akan mengalir kepada kita sementara kita di kuburan. Kenapa? Fa inna waladaka, ya, sungguhnya anakmu min kasbikum, termasuk dari usahamu, sungguhnya termasuk dari usaha kalian. Maka perlu perjuangan, perlu kesabaran dalam mendidik anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak soleh yang merupakan buah hati kita, menjadi pemberi kesujukan bagi kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Bahkan para ulama mengatakan anak-anak soleh bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Jika ternyata di akhirat seorang entah di neraka atau di surga derajatnya lebih rendah, ternyata anaknya lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, maka dia bisa beri syafaat untuk mengangkat derajat orang tuanya di akhirat kelak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.